Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Profil peluang investasi Kabupaten Merangin sengaja dibuat dalam rangka untuk memperkenalkan potensi-potensi sumber daya yang ada di daerah Bumi Tali Undang Tambang Teliti dengan segala keanekaragaman yang dimiliki. Oleh karena itu, kami menyambut baik dengan adanya profil ini. Semoga menjadi acuan para investor yang akan berinvestasi di Bumi Tali Undang Tambang Teliti. Mari berinvestasi di Merangin. Kami akan siap melayani Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tali Undang Tambang Teliti, sebuah seloko yang menjadi cermin daerah Kabupaten Merangin sebagai pertemuan bentuk peraturan antara dua induk suku yang besar, yaitu suku Batin dan suku Penghulu. Dengan luas wilayah 7.676 km dan terletak pada 1 derajat 39 sampai dengan 2 derajat 46 lintang selatan dan 101 derajat 32 sampai dengan 102 derajat 38 bujur timur, menjadikan kabupaten ini sebagai kawasan tropis yang menyimpan berjuta potensi alam yang terkandung di dalamnya. Secara administrasi, Kabupaten Merangin berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun di sebelah timur, Kabupaten Kerinci di sebelah barat, Kabupaten Bungo di sebelah utara, dan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan. Kabupaten Merangin memiliki berjuta kekayaan alam yang tersebar di 24 kecamatan yang dalam hal ini masih sangat memerlukan eksploitasi dan campur tangan investor di berbagai bidang dan sektor potensi yang ada di Kabupaten Merangin. Pada sektor perkebunan, sektor ini adalah primadona Kabupaten Merangin dengan kelapa sawit dan karet sebagai hasil utama yang sangat menjanjikan. Pada tahun 2013 misalnya, produksi minyak kelapa sawit mencapai angka 175.320 ton per tahun. Hasil yang tentunya dapat lebih baik dikarenakan lahan yang tersedia masih cukup banyak. Hasil perkebunan berikutnya adalah karet, dengan hasil 60.772 ton per tahun. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin, sektor perkebunan ini tentunya akan memberikan peluang bagi para investor untuk melakukan investasi pada sektor ini. Untuk saat ini, pengolahan hasil karet masih diolah di luar Kabupaten Merangin, antara lain Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten tetangga yang di daerah tersebut sudah tersedia pabrik pengolahan karet. Pemerintah Kabupaten Merangin membuka selebar-lebarnya pintu usaha bagi para investor yang tertarik akan peluang investasi ini agar dapat mendirikan pabrik pengolahan karet di Kabupaten Merangin. Di sektor perkebunan lainnya, Kabupaten Merangin juga memiliki potensi-potensi yang tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi para calon investor. Nilam dan kopi adalah hasil perkebunan unggulan lainnya yang dimiliki Kabupaten Merangin. Tanah yang subur, iklim tropis yang baik, serta ketersediaan sumber daya manusia sebagai faktor yang menentukan keberhasilan investasi telah tersedia di Kabupaten Merangin.
Di Kabupaten Merangin ini juga terdapat kawasan strategis kabupaten atau yang dikenal dengan istilah KSK yang ditetapkan oleh PNPM PISEW sejak tahun 2009 dan dikenal dengan sebutan Lembah Jang Tenang. Kawasan ini dibatasi pada sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, khususnya pada bidang agribisnis, dikarenakan pada daerah Kecamatan Lembah Masurai, Jangkat, dan Sungai Tenang memiliki komoditi unggulan lokal yaitu kopi, kentang, dan nilam, atau yang lebih dikenal dengan komoditi KKN. Di kabupaten ini juga terdapat perkebunan bunga krisan yang indah. Dikarenakan berada di kawasan yang bersuhu rendah, bunga-bunga ini dapat tumbuh dengan subur dan tentunya menjadikan peluang usaha yang akan memberikan keuntungan berinvestasi pada sektor ini. Kabupaten Merangin juga memiliki beberapa hasil produk yang sudah dapat diperjualbelikan di pasar kabupaten maupun provinsi. Produk ini juga telah dipamerkan pada beberapa kegiatan pemerintah Kabupaten Merangin, baik nasional ataupun internasional. Pada sektor pertambangan, Kabupaten Merangin memiliki berjuta kekayaan bahan galian yang tersebar di berbagai kecamatan. Terdapat 16 jenis bahan mineral tambang yang ada di Kabupaten Merangin ini, antara lain batu bara, biji besi, tembaga, emas, batu gamping, dan masih banyak lagi jenis galian lain yang terkandung di bumi tali undang tambang teliti ini. Biji besi, potensi galian ini memiliki cadangan 5 juta metrik ton yang tersebar di berbagai wilayah, antara lain Desa Pulau Layang, Desa Baru Nalo, Sungai Aur Tabir, Nalo Gedang, Desa Telentam, dan Kotorayu dengan kadar besi 62% dan dengan perkiraan luas area sebesar 7.500 hektar. Pada sektor pariwisata, Kabupaten Merangin memiliki kekayaan alam dengan panorama yang sangat indah dan masih sangat alami. Potensi pariwisata ini sangat diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Merangin. Setidaknya ada 14 potensi wisata alam yang ada di kabupaten ini. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung potensi ini terus dilakukan oleh pemerintah agar potensi wisata ini dapat dikenal di dalam maupun di luar negeri. Geopark Merangin, sebuah situs dunia yang memiliki berjuta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Peninggalan sejarah dunia terbentang luas di kawasan ini. Berbagai bukti fosil flora dan fauna yang diindikasi berumur ratusan juta tahun terdapat di kawasan ini. Berdasarkan penelitian UNESCO, kekayaan geologis Geopark Merangin lebih tinggi dibandingkan geopark lainnya seperti Cina dan Amerika. Tidak hanya geopark, Kabupaten Merangin juga memiliki danau-danau indah yang sampai saat ini masih sangat alami dan belum tersentuh tangan manusia. Beberapa potensi wisata alam itu antara lain Danau Pau, Danau Depati 4, Gunung Masurai, objek wisata alam Grau, objek wisata Teluk Wang Sakti, air terjun Sigerincing, air terjun tepian Dukun Batua, objek wisata Bebatuan, wisata perkampungan Tuo, taman wisata Arboretum Rio Arif, Jam Gento, Dam Bentuk, dan masih banyak lagi objek wisata yang ada di Kabupaten Merangin, yang tentunya masih sangat memerlukan sentuhan tangan-tangan profesional yang tertarik akan potensi alam ini, agar dapat dijadikan objek wisata yang layak dan baik untuk dikunjungi. Untuk menopang itu semua, pemerintah Kabupaten Merangin telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin. Jalur transportasi misalnya, pemerintah terus melakukan perbaikan jalur transportasi darat yang menjadi jalur utama keluar dan menuju Kabupaten Merangin. Dengan perbaikan yang terus dilakukan pada sektor ini, diharapkan mobilisasi yang baik akan tercipta dengan sendirinya,
Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan sarana dan prasarana lainnya, antara lain perbankan, hotel-hotel dan penginapan, restoran, sarana telekomunikasi yang baik, ketersediaan air bersih, layanan kesehatan yang disertai dengan dokter-dokter yang berpengalaman di bidangnya, layanan pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi, keamanan yang kondusif, serta layanan perizinan yang mudah, transparan, dan benar di mata hukum juga telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Merangin agar berbenah menuju Merangin Emas 2018 dapat terwujud.